Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang kepada teman-teman mahasiswa yang sedang menyimak materi yang ketiga ini di mata kuliah kewirausahaan. Iya, tak lupa saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari 10 November. 10 November itu adalah peringatan tentang Hari Pahlawan. Ya. Jadi kita turut mengucapkan selamat kepada para pahlawan yang sudah berkorban untuk negara dan bangsa ini. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ya, kita lanjutkan materi kita yang ketiga ya, ke pertemuan ketiga ini dalam mata kuliah kewirausahaan. Ya, kemarin kita sudah sempat menyampaikan tentang apa sih karakteristik wirausahaan. Ya, jadi ada beberapa karakter wirausahaan yang bisa kita jadikan sebuah contoh. Yang pertama misalnya memiliki kepemimpinan, inovasi, kemudian pengambilan keputusan, sikap tanggap terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, dan sikap terhadap risiko. Ya, saya kembali ulas konsep-konsep tentang karakteristik kewirausahaan ini yang dijelaskan oleh Fadel Muhammad tahun 92. Seorang wirausahaan harus mampu menjadi pemimpin, harus mampu memiliki jiwa pemimpin, baik secara kelompok maupun secara dirinya sendiri. Paling tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Dalam kewirausahaan, memang kepemimpinan itu sangat diperlukan. Karena ini mengenai tentang bagaimana seseorang itu memiliki pendirian sehingga memiliki orientasi pada sasaran, hubungan kerja dan efektivitas. Kalau seseorang memiliki jiwa kepemimpinan, maka dia mampu mengorientasikan sasaran, hubungan kerjanya dan efektivitas dalam melaksanakan usaha itu sendiri. Sehingga penting ya, jiwa kepemimpinan itu ada dalam seorang wirausahaan. Jadi kamu yang memprogram mata kuliah ini, mulai saat ini Anda harus belajar bagaimana memimpin. Mulailah dari bagaimana memimpin dirimu sendiri, bagaimana bisa disiplin, bagaimana bisa mengerjakan sesuatu tepat waktu. Dan yang paling penting adalah merubah hal-hal yang buruk atau kebiasaan buruk dari diri kita untuk memulai sesuatu yang sifatnya membiasakan diri agar lebih baik. Kemudian yang berikutnya, dalam jiwa kewirausahaan itu harus memiliki inovasi. Nah, ini terkait kreativitas ya dan inovasi. Memang seorang wirausahaan itu dituntut harus bisa memiliki inovasi. Kenapa? Karena ini kita sifatnya mau berusaha ya, mau buat sebuah usaha yang sifatnya mendatangkan profit atau keuntungan. Nah, di saat sekarang kalau Anda tidak mampu berinovasi atau tidak mampu menciptakan suatu kreativitas, maka ya Anda tidak akan bisa menjual, Anda tidak akan bisa memberikan sebuah nilai yang akan Anda tawarkan di pasar yang bisa dinilai dengan sebuah sesuatu yang bisa kita jual. Nah, karena seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan memang harus mampu membuat sesuatu itu bisa lebih baru, sesuatu itu lebih menarik. Ya, itulah yang disebut dengan inovasi. Kemudian yang berikutnya adalah harus bisa bagaimana memetakan pengambilan keputusan.
Nah, di sini dijelaskan bahwa otak kiri secara logika menentukan permasalahan, otak kanan menggerakkan kreativitas dan jalan keluar. Nah, kedua hal ini memang dibutuhkan keseimbangan antara bagaimana kreativitas dan juga logika menentukan persoalan. Karena nanti kalau kamu terjun di dunia usaha, maka hal-hal yang biasa kamu yang tidak pernah kamu pikirkan akan kamu temui, terutama persoalan masalah-masalah di lapangan, itu akan kamu lihat nanti. Ada orang bilang, wah menjual, kelihatannya orang menjual itu mudah, hanya dengan membeli barang, kemudian datang menjajakannya kembali, kemudian menjualnya. Tapi sebenarnya kalau Anda tahu, Anda dalami, banyak sekali hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan wirausahaan di luar sana. Jadi itu harus bisa, ini persoalannya, ini tidak bisa dijelaskan dalam konsep, dia harus dijalankan ya. Karena seperti yang saya katakan bahwa bisnis yang baik adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang selalu dipikirkan dan terus-terus dipikirkan tapi tidak dijalankan. Kemudian berikutnya adalah sikap tangkap terhadap perubahan. Nah, ini juga, ini kan merupakan kaitannya dengan cara pengambilan keputusan. Bagaimana kita mencari jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang ada pada saat kita menjalankan usaha. Kenapa? Karena salah satu faktor penyebab persoalan itu timbul itu karena adanya perubahan. Ya, karena konsepnya perubahan itu pasti. Perubahan itu tidak, perubahan itu pasti. Jadi tidak ada yang pasti di muka bumi ini. Satu-satunya yang pasti di muka bumi ini adalah perubahan. Sehingga ketika ada terjadi perubahan, Anda sudah bisa berpikir cepat, tanggap, sehingga bagaimana mencarikan jalan keluarnya. Saya kasih contoh seperti saat ini. Saat ini kan terjadi pandemi COVID-19. Semua sektor ekonomi masyarakat di Indonesia itu dipukul oleh COVID-19. Hampir 70% perekonomian di Indonesia itu jatuh gara-gara coronavirus. Sehingga ini merupakan sebuah perubahan yang sangat cepat dan harus diambil tindakan bagaimana jalan keluarnya. Nah, sehingga memang penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja ekonomis dan efisien. Anda harus mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini adalah konsep wirausaha memang seperti itu. Anda mengeluarkan modal sekecil-kecilnya dan bagaimana Anda mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga penting Anda harus menjadi smart. Kemudian harus bijak dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan proses bisnisnya. Kalau bisa disimpulkan ya harus disimpulkan, seperti itu kira-kira. Ya, wirausaha harus seperti itu. Kalau bisa simpel harus simpel. Tapi simpel juga tidak asal simpel ya. Artinya maksudnya meskipun simpel tapi tidak murahan begitu, tetap kelihatan punya punya jiwa, punya nyawa dari sebuah usaha itu apa begitu, ketertarikan apa. Nah, ini bisa nanti dikolaborasikan dengan inovasi ya. Inovasi yang dimaksud di atas yang nomor 2 ini. Kemudian berikutnya adalah visi masa depan. Apa masa depan dari perusahaan itu? Apa tujuan jangka panjang dari masa depan itu sendiri? Misalnya saya punya cita-cita. Misalnya saya berusaha di tahun 2020. 2025 saya harus sudah bisa memiliki cabang di tiap wilayah di Sulawesi Tenggara. Misalnya seperti itu. Itu merupakan visi yang akan membuat kita semakin semangat dalam melaksanakan usaha kita. Tapi persoalan visi dan masa depan ini memang harus bercermin pada komitmen, kompetensi dan konsistensi. Jadi Anda harus berkomitmen untuk visi itu, Anda harus memiliki kompetensi untuk mencapai visi itu, dan Anda harus konsisten menjalankannya. Jangan sampai hanya di awal-awal aja bagus. Lama-kelamaan
pindah lagi. Akhirnya tidak fokus terhadap satu usaha yang sedang digeluti. Kemudian yang berikutnya adalah sikap terhadap risiko. Iya, wirausahaan harus paham bahwa terjun di dunia wirausahaan adalah memiliki konsekuensi dan risiko. Di sini dijelaskan bahwa wirausahaan adalah penentu risiko, bukan penanggung risiko. Nah, sebenarnya risiko ini bisa diminimalisir. Sehingga dijelaskan wirausahaan adalah penentu risiko. Besar tidaknya sebuah risiko tergantung bagaimana wirausahaan itu sendiri mengaturnya, merencanakannya dengan baik. Sehingga dalam dunia manajemen ada namanya planning. Dari planning, organizing, acting, controlling, dari begitu banyak fungsi-fungsi manajemen, yang paling penting itu adalah planning. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi memang perencanaan sangat penting. Kenapa? Karena perencanaan adalah tindakan bagaimana kita meminimalisir kesalahan di masa yang akan datang, sehingga Anda bisa menentukan risikonya itu tidak terlalu tinggi, juga tidak mengorbankan yang lain, sehingga mampu memperkecil risiko. Nah, ini dikolaborasikan dengan inovasi dan kreativitas. Makanya penting sekali ya, seorang wirausahaan itu harus kreatif, harus inovatif. Tapi ini semua meskipun Anda merasa tidak kreatif, itu bisa dilatih. Nah, caranya bagaimana? Anda harus banyak melihat, harus Anda banyak membaca, Anda harus banyak mencoba bereksperimen begitu. Karena masalah kewirausahaan adalah masalah bagaimana Anda melaksanakannya, bukan tentang memikirkannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik kewirausahaan yang tadi kita jelaskan. Hal-hal ini jika Anda sudah bisa memahami persoalan-persoalan ini, maka Anda sudah bisa mempraktikkan ini semua. Ini bagaimana caranya berpikir kreatif, bagaimana menciptakan kreativitas, kelancaran, kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan. Anda harus mulai bergagasan, harus mulai memiliki ide. Kemudian kemampuan untuk melakukan bermacam pemecahan dan pendekatan terhadap masalah. Anda harus mulai menganalisa bagaimana cara jalan keluar sebuah persoalan. Keaslian, Anda harus membuat sebuah ide yang betul-betul datang dari diri Anda dan itu menarik. Asli dari diri Anda, bukan sesuatu yang sifatnya kita ambil dari orang. Kalaupun misalnya kita mengambil dari orang, kita mencontohnya tidak langsung begitu. Kita memberikan inovasi di dalamnya sehingga itu kelihatan tetap baru. Meskipun bukan asli buatan Anda, tapi Anda sudah membuatnya lebih mutakhir. Nah, seperti itu. Anda harus bisa menguraikan sesuatu secara rinci. Nah, dalam dunia kreativitas, kalau Anda bisa merincikan apa yang Anda buat, ini akanlah mendukung kamu punya ide sehingga dapat dipercaya oleh orang banyak. Kemudian merumuskan kembali. Kemampuan untuk meninjau suatu persoalan berdasarkan perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah diketahui oleh orang banyak. Jadi Anda seperti tadi ya. Ini kemampuan ini mendukung Anda untuk bisa berinovatif. Kenapa? Karena seperti misalnya contohnya begini. Ada orang yang membuat sebuah ide itu dari perspektif misalnya nilai seninya. Nah, mungkin Anda bisa membuat ide itu dalam perspektif pendidikannya. Sebagai contoh misalnya ada beberapa orang yang membuat kafenya itu konsepnya itu dengan konsep seni. Nanti di sana ada lukisan atau mungkin ada musik atau apa saja yang berhubungan dengan seni. Nah, Anda bisa juga membuat kafe dalam perspektif yang berbeda. Misalnya membuat kafe dengan konsep pendidikan. Nanti di sana mungkin ada buku. Di sana mungkin ada nanti bagaimana orang bisa belajar di sana atau bekerja di sana. Nanti konsep kafenya seperti itu. Nah, sekarang sudah banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi harus bisa merumuskan kembali dari perspektif yang berbeda. Nah, seperti itu.
Kemudian ini penentuan potensi kerosahan. Nanti kamu baca saja ya. Ini model proses kewirausahaan. Bagaimana orang bisa menjadi wirausahawan. Ini persyarat utama wirausaha. Yang pertama itu mempunyai modal. Modal itu tidak selamanya uang ya, tidak selamanya uang. Ada hal yang bisa tidak dibeli oleh uang. Anda punya ide itu sudah salah satu modal. Anda punya misalnya di rumah punya barang-barang yang tidak bisa digunakan lagi tapi bisa dimanfaatkan, nah itu sebuah modal. Jadi modal tidak harus selamanya uang. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa harus ada modal baru bisa berusaha, bagaimana kalau kita balik? Harus ada usaha baru punya modal. Harus ada usaha biar punya modal. Itu kan cara berpikir kita aja yang sebenarnya harusnya dirubah. Selama ini orang berpikir bahwa dengan modal orang baru bisa berusaha. Tapi sebenarnya kalau kita balik, bagaimana kalau kita berusaha biar memiliki modal? Nah, itu salah satunya contoh. Nah, kemudian yang berikutnya bekerja keras menekuni usaha, mengkalkulasi harga pokok, harga jual, dan memprediksi untung rugi. Jadi sebelum Anda berusaha, Anda harus sudah bisa tahu bahwa saya ini punya peluang untuk untung. Kenapa? Karena di daerah saya mungkin belum ada yang jualan ini. Nah, itu kan menjadi sebuah proyeksi bahwa Anda bisa menjual dengan harga berapa dan memprediksi kira-kira untung ruginya berapa. Kemudian mempunyai strategi berpikir dan bertindak terhadap adanya perubahan. Nah, itu tadi. Anda harus mampu memetakan perubahan dan mencari jalan solusi atau jalan keluarnya. Kemudian yang berikutnya mengutamakan kepuasan konsumen. Nah, dalam dunia usaha yang paling penting adalah basis yang berbasis kepada konsumennya. Anda membuat, misalnya Anda menjual ayam geprek. Ayam geprek itu tidak boleh berdasarkan selera Anda, karena Anda bukan konsumen, Anda adalah produsen. Anda harus membuat sebuah survei kecil-kecilan mengenai tentang rasa seperti apa yang mereka inginkan konsumen. Karena kalau tidak seperti itu, maka dijamin jualan Anda tidak akan selaris ayam geprek lain yang enak di kota Anda misalnya. Jadi kalau ibarat begini, kalau ada contoh seperti ini, jika kita mau membuat warung ikan bakar misalnya, maka kita harus mencoba ikan bakar yang paling enak di wilayah tersebut yang dikatakan oleh masyarakat, sehingga perbandingan yang akan kita buat itu minimal mendekati sama dengan yang paling enak di wilayah itu, atau kalau bisa harusnya ya harus kita bisa kalahkan. Atau kita bisa tambahkan fitur apa di situ yang menarik sehingga membuat ikan bakar rumah makan ikan bakar itu lebih tidak ini. Kita mampu kalahkan dengan cara kita seperti itu. Jangan membuat warung ikan bakar tanpa pernah mencoba ikan bakar yang paling enak di wilayah tersebut. Karena tidak akan ada pernah perbandingan. Anda akan membuat semau-maunya Anda saja. Sementara di luar sana mereka sudah melakukan itu lebih dulu dari Anda. Maka Anda tidak akan pernah bisa menyaingi mereka. Jadi caranya ya harus memang kita tahu mereka punya kelebihan apa. Nah, kelebihan itulah yang kita harus berusaha untuk bersaing dengan kelebihan itu. Kita harus lebih hebat dari ikan bakar yang ada di kota itu. Kemudian mengendalikan usaha melalui SWOT. SWOT itu adalah strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Ini adalah singkatan dari yang saya sudah sebutkan tadi. Jadi strength itu adalah kekuatan, weaknesses itu adalah kelemahan, opportunity adalah peluang, dan ancaman. Threat adalah ancaman. Jadi Anda harus bisa memetakan seberapa banyak kekuatan saya, seberapa banyak kelemahan saya, seberapa besar peluang saya, dan seberapa besar ancaman dari usaha saya. Nah, ini nanti dijelaskan dalam analisis SWOT.
Kalau Anda sudah memprogram mata kuliah manajemen strategik atau manajemen perubahan, ini nanti akan dijelaskan. Ya, tetapi ya gambaran umumnya kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan ketangguhan kewirausahaan melalui manajemen pembinaan, motivasi, semangat kerja, dan risiko. Jadi ini kamu akan melalui nanti pada saat Anda sudah membuat sebuah usaha. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi kali ini saya mau sampaikan kepada semua orang, semua mahasiswa yang memprogram mata kuliah ini, Anda harus mulai sekarang. Saya kasih tugas. Anda mulai sekarang Anda harus membuat usaha. Ya. Silakan Anda memilih idenya. Kemudian kamu jalankan usahanya. Mau bagus atau tidak, jalankan usahanya. Kemudian dilaporkan dalam sebuah proposal bisnis. Tapi yang paling penting adalah punya dulu idenya. Dan kau petakan berdasarkan yang saya jelaskan yang barusan saja tadi. Untuk proposalnya nanti saya akan kirimkan format dalam bentuk Microsoft Word. Silakan Anda isi apa usaha apa yang akan Anda jalankan dan bagaimana bisa usaha itu berhasil. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti juga saya akan minta bukti berdasarkan saya akan minta bukti berdasarkan dokumentasi, yaitu video atau foto, tergantung kebutuhan penilaian saya. Jadi mulai sekarang Anda harus punya usaha. Mau usaha kecil kah, mau usaha apakah, yang jelas di dalamnya itu harus ada proses-proses kewirausahaan yang saya jelaskan tadi. Terutama bidang kreativitas dan inovasinya. Ya. Kemudian bagaimana Anda memetakan keuntungan dan kerugiannya. Kemudian bagaimana peluangnya, bagaimana ancamannya, bagaimana kekuatannya, dan bagaimana apa lagi tadi? Kelemahannya. Oke. Minggu depan mungkin kita akan jelaskan atau kita akan kumpulkan di website kita, di mana saya bisa melihat hasil kerja teman-teman mahasiswa semuanya. Oke? Kalau ada pertanyaan silakan layangkan di WhatsApp grup. Nanti kita akan coba ulas di sana. Tapi yang paling penting sekarang Anda harus mulai sekarang Anda harus punya ide bagaimana menjalankan sebuah usaha. Ya. Yang jelas usahanya adalah usaha yang kreatif dan inovatif, yang kira-kira bisa mendatangkan keuntungan. Ya. Jadi jangan lagi ada usahanya yang sifatnya sudah terlalu banyak dilaksanakan oleh orang banyak, ya. Oke, baik, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita bertemu di pertemuan berikutnya pada minggu depan. Dan mulai saat ini segala pertanyaan silakan dilayangkan via WhatsApp grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.